Kita bersyukur kita boleh minggu lalu sudah merayakan Paskah, sebuah peringatan atau sebuah peristiwa sangat bersejarah bagi iman kekristenan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu karena kita berkata bahwa jikalau Kristus tidak sungguh-sungguh dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Yesus. Karena artinya kita menyembah Tuhan yang mati. Tetapi oleh karena peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus, maka kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Dia sudah mengalahkan yang namanya musuh terbesar manusia, yaitu kematian. Kematian akibat dosa manusia. Dan setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita berkata kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Itulah kenapa peristiwa Paskah ini identik dengan nuansa yang sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu kita nyanyi dengan semangat, ya. Yesus hidup, Dia bangkit dan lain sebagainya. Nah, tentu Paskah identik dengan yang namanya kemenangan. Yesus sudah mengalahkan dosa dan kuasa maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi rupanya peristiwa Paskah di dalam zaman gereja mula-mula itu tidak demikian halnya. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas pasal 24. Perikopnya adalah dari ayat 13 sampai ke 35. Tetapi kita akan baca mulai dari ayat 28 dulu ya. Dan nanti setelah saya menjelaskan kita akan sedikit demi sedikit mulai dari ayat pertama. Tapi kita akan mulai dari ayat 28 sampai ayat 35. Saya akan bacakan 28 dan nanti saudara sekalian baca ayat 29 demikian selanjutnya. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah mereka hendak meneruskan perjalanannya. 29. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya, sedemikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berkomitmen berjuang untuk melakukannya di dalam hidup kita. Tema kita adalah mata yang terbuka. Jadi saya tadi katakan bahwa peristiwa Paskah itu identik dengan peristiwa kemenangan. Oleh karena Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit, ia sudah mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Semua gereja merayakannya, tetapi gereja mula-mula khususnya para murid yang waktu itu juga merayakan Paskah, rupanya merayakan Paskah dengan suasana hati yang sebaliknya. Inilah yang digambarkan di dalam pembacaan kita. Di sini dikatakan di ayat 13, pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi dikatakan pada hari itu juga, artinya pada hari Yesus bangkit. Pada hari Yesus bangkit rupanya justru membuat para murid itu bukan bersuka cita. Tetapi nanti kita bisa lihat bahwa sebenarnya mereka di dalam kondisi yang di dalam kesedihan. Mereka di dalam kondisi yang mungkin ya penyesalan kalau bahasa
Bahasa Jermannya tuh Geton, Bapak Ibu ya. Geton ya. Mereka istilahnya orang sekarang bilang itu galau. Juga kalau Anda perhatikan di ayat ke-17 dikatakan mereka mukanya muram. Coba, bisa nggak kita memperagakan muka muram itu gimana? Saya mau lihat. 1, 2, 3. Kok flat aja ya? Coba, bisa nggak Anda mengekspresikan bagaimana sih muka muram itu? Ini ya, meyakinkan. Ya. Muka muram itu bimoli, bibir monyong 5 cm. Ya. Atau ya intinya adalah namanya muka muram jelas. Muka muram itu menggambarkan hati yang memang sedang dongkol. Tidak ada sukacita. Nah itulah gambaran dari para murid. Setidaknya dari 2 orang murid pada waktu itu. Kita tidak tahu siapa mereka. Karena penulis Lukas hanya memberikan salah satu namanya yaitu Kleopas. Dan Anda tidak bisa menemukan nama Kleopas ini di bagian lain Alkitab. Anda hanya bisa menemukan nama Kleopas ini hanya di ayat ini saja. Itu di ayat ke berapa? Ya, di perikop ini hanya sekali saja ayat ini nama Kleopas muncul di Alkitab. Dan tahukah Anda bahwa kisah 2 orang yang menuju Emmaus ini tidak bisa kita jumpai di kitab Injil yang lain. Hanya ada di Injil Lukas saja. Ini tentu sebuah hal menarik karena penulis kitab Lukas ini adalah dokter, seorang dokter. Dan biasanya tulisannya Lukas sangat teliti di dalam menuliskan nama, di dalam menuliskan peristiwa, kejadian. Tetapi kali ini Lukas mungkin nampaknya miss. Dia seolah lupa mencantumkan namanya. Tetapi saya yakin tidak demikian, saudara sekalian. Karena sebenarnya bagi seorang Lukas, apa yang mau dia sampaikan melalui perikop ini, nama nggak begitu penting. Tetapi apa peristiwa, suasana hati yang mereka alami, yang kita akan pelajari sebentar ini, itu jauh lebih penting dari sekedar nama mereka. Nah, apa yang terjadi? Rupanya mereka 2 orang ini sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Mereka di Yerusalem dikatakan sekitar 7 mil, sekitar 11 kilo. Mungkin gambarannya kalau dari sini itu ya gampangnya adalah ke Samsat misalnya ya. Samsat di Dan Mogot itu ya. Itu kurang lebih jaraknya 11 kilo. Kalau saya biasanya ke Citra itu setiap minggu sore itu jaraknya dari sini ke Citra itu 13 kilo. Jadi ya kurang sedikit lah ya. Jalan 11 kilo tentu perjalanan yang melelahkan dan butuh waktu berjam-jam. Nah itulah yang 2 murid ini lakukan. Kita tidak tahu kenapa mereka berjalan ke Emmaus. Tetapi yang jelas bahwa bisa jadi mereka adalah orang-orang yang juga ikut bersama-sama orang Yahudi yang lain. Mereka datang ke Yerusalem pada waktu itu untuk merayakan Paskah. Jadi perayaan Paskah ini adalah perayaan tahunan bagi orang Yahudi. Dari seluruh dunia mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi, tapi kemudian kita tahu bahwa di dalam peristiwa Paskah itu mereka justru dikejutkan dengan guru mereka yaitu Yesus yang notabene pada waktu itu sudah dikatakan sebagai seorang, kalau zaman sekarang itu selebritis. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus dia kalau mengajar itu ribuan orang bisa hadir mendengarkan pengajarannya. Kalau ada orang sakit dibawa kepada Yesus, maka Yesus berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit itu. Lebih hebat daripada Ida Dayak. Ya sekarang ini Ida Dayak ini pokoknya apa wah rame orang ke sana. Depok wah penuh sekali. Ya, ada yang waktu itu mau ke Depok? Ada? Enggak ya? Oke. Nah, jadi Yesus ini sudah sedemikian kuat pengaruhnya di antara orang-orang pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya justru orang-orang yang awalnya mengeluh-elukan Yesus, menyanjung Yesus dengan berkata, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Waktu itu Yesus naik seekor keledai masuk kota Yerusalem. Tetapi tidak berapa lama kemudian orang-orang yang sama itu justru berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka begitu terkejut, murid-murid Yesus begitu terkejut.
dengan apa yang guru mereka alami. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus yang begitu mereka andalkan, mereka ikuti setiap hari, mereka dengarkan pengajarannya, harus mengakhiri hidup bagaikan seorang kriminal, dibunuh, disalibkan, seperti seorang penjahat. Itulah kenapa bagi sebagian orang dikatakan, oh mungkin mereka ke Emmaus karena mereka nggak mau ngalami seperti Yesus. Mereka takut, jangan-jangan kita juga nanti sama ngalami seperti Yesus. Anyway, apapun, yang pasti mereka dalam perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki. Nah, kisahnya menjadi menarik, menjadi sebuah narasi yang menarik untuk kita bahas. Kemudian karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Rupanya dikatakan di ayat ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika mereka lagi jalan berdua, rupanya Yesus datang. Yesus sudah bangkit dan kemudian Yesus datang. Tetapi yang aneh adalah, dikatakan di ayat ke-16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bukankah sesuatu yang aneh? Murid Yesus yang sudah sekian tahun ini bersama-sama Yesus, setiap hari berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus sudah bangkit, kemudian mereka bisa tidak mengenali guru mereka sendiri. Sepertinya sesuatu yang gak masuk akal. Tetapi demikianlah Alkitab juga berkata bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Alkitab tidak menjelaskan apa sesuatu itu yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Nah, tetapi rupanya kalau kita lihat, apakah Yesus marah? Rupanya enggak. Mungkin bagi kita lebih berpikir, loh gampang aja toh, tinggal Yesus berkata, hei ini aku, kamu gak kenalin aku. Bukankah lebih gampang Yesus langsung memperkenalkan dirinya, udah selesai, masalah mereka selesai. Muka muram tentunya jadi lebih sukacita. Mereka langsung punya harapan yang baru, mereka langsung berjumpa dengan pribadi yang selama ini mereka nanti-nantikan. Tetapi Yesus tidak demikian. Yesus lebih kenal murid-muridnya. Apa yang kemudian Yesus lakukan? Jelas dikatakan Yesus mendampingi mereka. Yesus berjalan bersama-sama mereka menuju Emmaus. Ingat, mereka belum kenal, mereka belum tahu siapa itu. Mereka kira bahwa Yesus hanyalah seorang asing yang juga melakukan perjalanan yang sama dengan mereka menuju Emmaus dan kota-kota di sekitar Emmaus. Yesus mendampingi mereka, Yesus hadir, Yesus mau mendengarkan apa sih yang kamu pikirkan. Yesus nanya kepada mereka, kalau dalam bahasa sekarang gini, apa sih yang kalian obrolin? Nah, kita tahu kemudian dikatakan di ayat ke-19, 18, seorang dari mereka namanya Kleopas ini menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Balik Yesus mau nanya lagi, ayat 19, apa itu? Ya, ini kayak orang yang mungkin nanya, saya pakai istilah ini. Ferdy Sambo siapa sih? Kayaknya sekarang nggak pernah ada orang yang nggak pernah mendengar nama Ferdy Sambo. Saya pun ikut kecipratan ya. Nama saya sekarang jadi terkenal di mana-mana. Nama saya Prana, tapi depan saya tuh Eliezer. Ya. Biasanya kalau dulu saya nulis data diri saya misalnya apa, pengajuan kartu kredit atau apa gitu, suruh kasih nama. Saya tuh Eliezer Pranawa. Gimana? Mereka kesulitan. Kadang nulisnya Eliezer ya. Kadang susah lah. Saya harus ngejat satu-satu. Eko, London, India, Eko, seperti itu. Tapi sejak kasus ini mengemuka, maka nama saya jadi terkenal. Jadi kalau orang bilang Eliezer, oh ya tahu ya. Jadi ada sisi keuntungannya juga. Nah, Yesus ini mereka nggak kenal. Tetapi dikatakan bahwa Yesus berjalan
mendampingi mereka. Dikatakan apa yang kemudian kita bisa baca, Yesus mendengarkan curhat mereka. Nah, si Kleopas atau temannya ini curhat di ayat ke-19. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami menyerahkan dia untuk dihukum. Nah, poinnya di sini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, jadi rupanya ada sebuah ekspektasi dari para murid pada waktu itu yang mereka ungkapkan kepada orang asing ini. Yaitu bahwa kami sebenarnya mengharapkan bahwa Yesus ini guru kami suatu saat akan membebaskan kami dari penjajahan Romawi. Kurang lebih begitu. Dia akan memimpin kami menjadi Mesias. Dia akan membawa kami mencapai kejayaan. Tetapi justru dia mati dengan cara yang tragis. Saudara sekalian, bukankah ini adalah gambaran dari diri kita? Ketika kita mengaku diri sebagai murid Yesus, rupanya ada agenda-agenda pribadi dalam hidup kita. Agenda terselubung, apapun itu. Ada orang yang menjadi Kristen karena mereka bilang, oh enak loh, Kristen itu cuman perlu ke gereja sekali seminggu loh. Gak usah doa tiap hari 5 waktu, gak usah. Enak. Apalagi kalau duduknya, ruangannya adem, kursinya empuk. Waduh, pujiannya juga semangat. Pendetanya lucu, gak ngantuk kayak Pak Prana. Wah, luar biasa. Kekristenan memang top. Apalagi kalau ada yang ditaksir. Wah, itu cewek tuh, cakep tuh. Artinya apa Bapak Ibu? Ada banyak motivasi orang mengikut Yesus. Datang ibadah, rajin beribadah, pakai pakaian rapi. Ya. Tetapi barangkali ada motivasi agenda terselubung. Dan itulah memang yang para murid katakan kepada si orang asing ini. Mereka belum tahu siapa itu. Rupanya ketika mereka tahu bahwa Yesus yang mereka harapkan suatu saat ini menjadi raja. Dan tentu mereka dapat jatah juga. Mungkin kalau Yesus jadi raja ya mungkin Petrus atau aku Kleopas jadi menteri apa, perdana menteri. Atau mungkin si Petrus jadi jubirnya ya karena dia banyak ngomong. Artinya adalah mereka punya sebuah ekspektasi terhadap apa yang mereka perjuangkan dengan mengikut Yesus. Nah, tetapi rupanya apa yang mereka harapkan itu tiba-tiba lenyap. Bukankah dalam hidup kita ketika kita mengharapkan sesuatu dan kita tahu itu sebenarnya bukan motivasi sesungguhnya di dalam kita mengikut Yesus. Dan ketika kita harapan itu lenyap. Ketika kita berharap bahwa ketika kita memberi persembahan, memberi perpuluhan maka Tuhan akan memberkati kita. Tetapi rupanya justru yang terjadi adalah mungkin situasi semakin sulit. Mungkin kita nggak dipromosikan dalam pekerjaan. Sementara teman kita yang bukan seorang anak Tuhan justru dipromosikan. Mungkin justru ketika kita mengikut Yesus, keluarga kita punya banyak masalah. Bisnis orang tua kita mungkin gonjang-ganjing dan lain sebagainya. Justru itulah motivasi kita yang sesungguhnya diuji. Apa yang sesungguhnya menjadi motivasi Anda dan saya untuk mengikuti Yesus? Apakah ada hal-hal berkat, keuntungan demi keuntungan yang kita mau raup? Jawabannya ada di dalam hati kita. Dan itulah yang dialami oleh para murid ketika semua yang mereka harapkan itu lenyap. Maka dikatakan bahkan Yesus pun, pribadi yang paling dekat dengan mereka pun mereka gak bisa kenali. Dengan kata lain apa? Mata hati mereka ini sebenarnya tertutup. Nah kemudian Yesus lanjut, mereka mengorek atau mereka cerita lagi sama Yesus. Ya. Dikatakan bahwa
Meskipun mereka sudah ada teman-teman mereka yang ngasih tahu, Yesus sudah bangkit. Dikatakan di ayat ke-23, ayat 22. Ada perempuan-perempuan, ada Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus pada hari itu juga paginya. Mendapati kubur itu kosong. Perempuan-perempuan itu bahkan dikatakan berjumpa dengan malaikat. Coba, Anda pernah lihat malaikat enggak? Boro-boro kan? Para perempuan dijumpai oleh para malaikat. Dan menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Itu bukti kedua. Informasi yang ketiga adalah Petrus sendiri datang ke kubur itu dan memang melihat bahwa kubur itu sungguh-sungguh kosong. Tetapi rupanya semua itu tidak bisa meyakinkan Kleopas dan temannya bahwa Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit. Iman kekristenan tidak didasarkan kepada apa yang mata kita lihat. Meskipun para murid pada waktu itu sudah menyatakan bahwa para perempuan itu menyatakan bahwa Yesus bangkit. Petrus berkata bahwa kubur kosong, tetapi rupanya mereka masih tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Iman kekristenan bukan didasarkan pada mata jasmani kita. Mungkin kita berkata, wah seandainya aku punya pengalaman iman, aku melihat Tuhan. Bukankah kita kadang kita mendengar ada kesaksian, wih si A itu terima Tuhan karena dia melihat Tuhan loh. Dia lagi sujud, mungkin dia lagi berdoa, kemudian dia melihat Tuhan. Sehingga dia ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kadang kita begitu iri dengan orang-orang yang mereka melihat, dikasih Tuhan melihat Tuhan dengan mata mereka. Tapi tahukah saudara bahwa mata kita atau ketika kita mengikut Yesus, mata jasmani kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Buktinya Kleopas, buktinya Petrus. Murid-murid tidak bisa meyakinkan akan kebangkitan Kristus. Tetapi berita baiknya adalah perjalanan Emmaus ini gambaran dari perjalanan hidup kita, Anda dan saya. Yesus hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Meskipun kadang kita nggak menyadari dia sungguh-sungguh hadir. Tetapi Yesus mau hadir, Yesus mau mendampingi, Yesus mau mendengarkan kita. Doa bukan menjadi mujarab kalau ada seseorang sosok yang hadir. Itulah kenapa memang kekristenan kita tidak, ada perlu perantara patung-patung atau apapun. Ya tentunya ini bukan mengkritik agama tertentu. Tetapi maksudnya iman kita bukan didasarkan pada apa yang bisa kita lihat. Bahkan ketika kita di gereja sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ibadah, Alkitab jangan jelas berkata bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Artinya ketika kita memuji Tuhan, persekutuan seperti ini, Tuhan itu hadir. Tuhan itu menikmati pujian kita. Persoalannya adalah ketika kita memuji Tuhan di dalam masih suasana Paskah seperti ini. Bisakah mata iman kita membuat kita semakin atau membuat kita, oh Tuhan hadir di sini. Dan aku mau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Ataukah selama ini, wah musiknya gak asik. Cuma gitu doang. Lagunya gitu-gitu doang. Apakah itu semua mengaburkan mata kita? Sehingga kita gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Haruskah kita semua dimanjakan dengan semua performance? Aransemennya oke, suara emas. Itulah yang banyak dicari oleh orang-orang Kristen. Tidak terkecuali anak-anak muda sekarang. Mereka mau menikmati suasana yang oke. Tapi mereka melupa
bahwa di dalam kesederhanaan pun, di dalam situasi, dalam hidup kita pun, Yesus hadir. Dan itu seharusnya cukup untuk membuat kita sadar akan kehadiran Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah berlanjut. Bisa dibantu? Kisah berlanjut, kemudian setelah mereka ngomong banyak, gantian Yesus yang ngomong, kurang lebih seperti ini. Ya, di ayat ke 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Jadi rupanya di sini Yesus gantian menanggapi. Ya, Yesus dengan berkata bahwa kamu tidak percaya segala sesuatu yang sudah dikatakan para nabi. Apa sih yang dikatakan para nabi? Di ayat 26 tadi, bahwa Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu Yesus gantian, dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa, segala kitab nabi-nabi. Teman-teman perlu tahu ya, bahwa kalau Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa seluruh kitab suci di ayat 27 itu bukan seperti sekarang ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Karena orang Yahudi mereka hidup dari kecil memang mereka sudah mengenal Taurat Tuhan. Ya, mereka mengenal namanya hukum Musa, ya yang sekarang kita kenal dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan-Ulangan. Ada namanya kitab nabi-nabi, kitab Yeremia, Yesaya dan sebagainya. Mazmur, ya, itulah yang mereka ikuti dari mereka masa kecil mereka. Mereka hidup menurut Taurat Tuhan, selalu didengung-dengungkan dalam hidup mereka untuk mereka hidup di dalam Taurat Tuhan. Sehingga yang namanya pengajaran para nabi, hukum Taurat itu sehingga seharusnya tidak asing. Mereka harusnya paham akan apa yang para nabi sampaikan. Sehingga Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Rupanya bukan karena Yesus menegur mereka, bukan karena mereka nggak tahu. Mereka orang yang sangat tahu apa yang para nabi sampaikan di perjanjian lama, di dalam kitab Taurat. Tetapi Yesus berkata bahwa betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu. Apa sih? Paulus berkata kepada, kalau Anda lihat di dalam ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa, dikatakan apa yang kusampaikan ini sebenarnya sesuatu yang kami sudah sangat familiar. Dia berkata bahwa apa yang aku beritakan itu tidak lain adalah apa yang diberitakan para nabi, yaitu Mesias harus menderita sengsara, ia adalah orang yang pertama bangkit dan orang mati dan lain sebagainya. Artinya bagi Paulus yang notabene dia juga adalah orang Yahudi, dia seorang Farisi, demikian pula Kleopas dan temannya, namanya Kristus atau Mesias, para nabi memberitakan Mesias yang menderita itu seharusnya mereka sudah tahu. Tetapi rupanya Kleopas dan temannya ini dia tidak memahami hal itu. Ini menandakan kepada kita bahwa ngerti sebagian itu berbahaya. Betapa bahayanya kalau kita hanya mengimani sesuatu sebagian sementara kita tidak mengimani sebagian yang lain, kebenaran yang lain. Betapa berbahayanya. Apalagi Yesus berkata, Yesus sampai ngadain PA ya. Ngadain PA, mereka di jalan, Yesus ngadain PA. Yesus jelasin kepada Kleopas ini. Ya. Yesus berkata bahwa di semua namanya kitab Taurat itu menjelaskan tentang Yesus. Perhatikan. Di ayat 27 tadi dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia, tentang Yesus. Jadi perjanjian lama atau kitab para nabi itu sebenarnya menjelaskan tentang Yesus.
Bahkan dari kitab pertama, kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, maka Tuhan memberikan janji keselamatannya. Bahwa dari keturunannya, keturunan ular ini akan meremukkan kepala. Berkata kepada iblis, dan itulah berbicara tentang Yesus. Bahkan juga di dalam Maleakhi pasal 4, kitab terakhir juga di dalam Perjanjian Lama. Itu juga menceritakan bahwa ada Nabi Elia yang akan membuat hati bapak-bapak berbalik dan lain sebagainya. Memang kita penafsir berkata ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dialah yang dikatakan sebagai Nabi Yeremia. Tetapi dialah pengganti Nabi Elia ini. Dialah yang dikatakan Nabi Elia ini. Tetapi kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis pun mengabarkan tentang Yesus. Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah dan lain sebagainya. Anda bisa lihat, gampang saja, Anda Google saja. Apa yang Perjanjian Lama katakan tentang Yesus. Alkitab nabi-nabi di sepanjang Perjanjian Lama menubuatkan Yesus. Yesus adalah sang domba Paskah. Yesus adalah mana dari surga yang bangsa Israel memberi kehidupan bangsa Israel 40 tahun itu. Yesus adalah dalam perjanjian, Anda bisa lihat. Bahkan di dalam proses penyalipan Yesus sendiri ada setidaknya 5 nubuatan Perjanjian Lama yang digenapi. Dengan kata lain bahwa Yesus, kehidupan Yesus, kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu menggenapi Perjanjian Lama. Tetapi rupanya Kleopas tidak tahu. Kleopas dikatakan tidak percaya. Ini juga gambaran setiap kita. Banyak orang Kristen berkata, wah aku malas tuh baca namanya imamat. Namanya Alkitab kayak perjanjian yang baru aja deh. Kalau obat tidur ya baru baca imamat. Ada orang Kristen yang menolak Perjanjian Lama. Karena apa? Ya nggak relevan. Yang Alkitab Perjanjian Lama mah nggak relevan, cuma perjanjian baru doang. Itulah namanya ngerti sebagian. Dan itulah kenapa kita perlu terus belajar. Bersyukur ada ABC, ini promosi ya Wat ya. Anugerah Bible Class, nolong kita untuk bisa mengerti firman Tuhan secara utuh. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kenapa? Semuanya memberitakan Yesus. Meskipun saya katakan bahwa nubuatan pada waktu itu tidak secara langsung itu mengacu pada Yesus. Tetapi memang pesan misalnya Nabi Yesaya berkata, akan seorang anak darah melahirkan seorang anak laki-laki dan melahirkan dia Immanuel. Sebenarnya Pak Heri sudah sampaikan dalam khotbah beberapa bulan lalu. Konteks pada waktu itu tidak lalu Yesaya berkata, nanti Yesus akan datang. No. Tetapi kondisi pada waktu itu memang Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk berkata bahwa ada seorang penyelamat. Dan namanya Immanuel artinya Allah beserta kita. Tetapi memang kalau kita lihat ditarik jangka panjangnya ribuan tahun ke depan. Memang ini digenapi di dalam diri Kristus. Nah nanti mungkin ada kesempatan untuk Anda bisa belajar PA tentang apa sih penggenapan Kristus dalam nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Kita perlu aware. Firman Tuhan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu, kita perlu tekun terus belajar firman Tuhan. Gunakan, sekarang sudah banyak kali aplikasi. Hamba-hamba Tuhan juga sekarang pakai banyaknya aplikasi. Komentari, Matthew Henry segala macam, Anda bisa baca. Saya yakin nanti 5-10 tahun, 5-10 tahun ke depan namanya orang-orang yang tidak sekolah teologi ya secara akademis pun bisa punya pemahaman untuk belajar dan bahkan men-sharingkan firman Tuhan. Tahukah Anda salah satu yang membuat kaum Anabaptis, kita ini gereja Anabaptis. Pada waktu itu nenek moyang kita orang Anabaptis itu mereka gak sekolah teologi ya. Mereka dikejar-kejar, mereka mau dibunuh, mereka dianggap sebagai bidat. Tetapi tahukah Anda bahwa
Apa yang membuat komunitas Anabaptis, komunitas kecil Anabaptis ini bisa tetap bertahan di tengah penganiayaan? Tidak lain adalah karena mereka menjadi komunitas yang belajar untuk men-sharingkan firman Tuhan. Dikasih kesempatan, ini, nih kamu, coba apa menurutmu? Coba apa menurutmu? Menno Simon pada waktu itu sebagai tokoh gereja Mennonite, dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Mencoba, membina, ya, memandu. Tetapi tetap persekutuan itu hidup karena mereka belajar menafsirkan firman Tuhan. Itulah kenapa komunitas Mennonite disebut sebagai komunitas hermeneutis. Kalau Anda lihat sejarahnya. Komunitas hermeneutis artinya komunitas yang mereka hidup karena mereka bisa menafsirkan firman Tuhan. Mereka belajar sama-sama firman Tuhan. Seharusnya komunitas GKM Anugerah, entah di Connect, entah di apapun, Anda secara pribadi pun bisa melakukan penggalian itu, pemahaman firman Tuhan secara pribadi. Sayangnya orang bilang, ya buat apa ada hamba Tuhan, buat ada pendeta. Kan minggu nanti pokoknya terima, istilahnya terima bahan jadinya, tinggal dengar aja. Ngapain susah-susah? Selama kita masih hanya mempergunakan mindset pikiran kita sendiri dan kita tidak mau belajar. Kita seperti para murid yang mereka berkata bahwa oh Yesus mati. Gak mungkin dia hidup. Dia hanya mengerti bahwa Yesus datang untuk menjadi raja. Tetapi mereka gak paham. Mereka gak paham apa misi Yesus ke dunia. Menjadi Mesias, tetapi Mesias bukan atas Israel. Bukan untuk membebaskan mereka dari penjajahan, bukan, tapi membebaskan manusia dari dosa. Mereka kira Yesus akan duduk di atas tahta kerajaan, tetapi sesungguhnya Yesus akan mati, Yesus akan menderita. Dan itu sudah Rabi, Pak Perjanjian Lama sampaikan, tetapi mereka nggak ngerti. Tetapi Yesus memberitakan mereka firman Tuhan, membuat penggalian Alkitab sehingga dikatakan, respon di ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Artinya apa? Kebenaran firman Tuhan yang Anda dan saya terima itu bisa membuat mata rohani kita terbuka. Ketika kita semakin mengerti firman, maka itulah yang akan membukakan mata rohani kita. Selubung ya, pengertian-pengertian kita yang keliru mulai dibukakan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa Yesus enggak buru-buru. Harusnya Yesus bisa dari awal, ini aku Yesus yang kamu cari. No, Yesus lihat prosesnya. Yesus enggak marah ketika mereka enggak kenalin. Yesus mengajak mereka justru mendengarkan curhat mereka. Oh kamu gini, oh menurutmu gini. Yesus menjelaskan kebenaran itu buat mereka. Dan di akhirnya adalah Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Poin terakhir. Dengan apa? Simple. Sesuatu yang mereka sudah kenal. Sudah tahu. Pokoknya soal urusan makan ya itulah ya. Makan roti, minum anggur. Mereka langsung ingat. Oh. Tapi Yesus gak lama-lama. Menarik ya. Setelah Yesus dikatakan di ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka. Mereka tahu. Oh ini Yesus loh. Yang dari tadi sama kita. Tetapi Anda lihat, Yesus langsung menghilang. Yesus gak mau lama-lama. Tapi apakah itu membuat mereka lalu down lagi, mukanya muram lagi? Enggak. Kebenaran firman Tuhan itu membuat hati mereka itu meluap-luap, berkobar-kobar. Mereka ngerti bahwa Yesus sudah bangkit. Perjalanan dari Yerusalem sekian jam ke Emmaus itu mengubahkan mata hati mereka yang tertutup. Sehingga mereka terbuka dan mereka tahu bahwa Yesus hidup. Perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan ketika kita dibawa kepada pengertian akan firman Tuhan. Anda semakin memahami firman Tuhan, seharusnya membuat hati kita berkobar-kobar. Semakin sungguh-sungguh, militan ikut Yesus. Apakah hanya itu? Tidak. Dikatakan di ayat 33. Lalu bangunlah mereka, sudah malam. Bangunlah mereka dari Emmaus itu, mereka balik lagi sekian jam ke Yerusalem. Untuk memberitakan bahwa Yesus sudah sungguh hidup. Ketika kebenaran firman Tuhan dinyatakan buat kita.
Ketika kita menerimanya dengan hati yang terbuka, mata hati yang terbuka, maka kita akan dimampukan untuk bisa menyampaikan kepada orang lain. Siapapun itu, orang-orang di sekeliling kita. Biar Tuhan menolong setiap kita untuk memiliki mata hati yang terbuka oleh kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sadar pengertian kami terbatas ya Tuhan. Seringkali kami mau hanya memikirkan tentang Engkau dari agenda, dari sudut pandang kami sendiri. Kami lebih memilih firman Tuhan mana yang mau kami dengar atau kami baca. Kami milih mana yang kami anggap sebagai kebenaran, kami lakukan. Tetapi mana yang kami hindari. Oh Tuhan, kami sadar bahwa firman-Mu, seluruh firman-Mu yang kami miliki sekarang ini adalah firman Tuhan, kebenaran. Kebenaran yang sanggup mengubahkan, membukakan hati kami, mata hati kami. Untuk tahu bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh hidup. Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias. Dan kami mau belajar untuk mengikut Engkau. Bahkan kami mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan akan kehidupan, kebangkitan Yesus dalam komunitas kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa, tolong setiap kami. Dampingi kami Tuhan, kami tahu Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau ajar kami dengan kebenaran-Mu dan Engkau menyatakan diri-Mu buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.